Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Kurnia Putra, NPM 18 100 154 194, kelas 5D. Kali ini saya akan mereview tugas, review materi manajemen konstruksi dari awal hingga materi terakhir. Mata kuliah manajemen konstruksi, dosen pengampu Ibu Vivi Aryani, SPD MT. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil, baik itu konstruksi gedung, sipil, dan industri yang memuaskan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Proyek adalah suatu keseluruhan aktivitas dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dan anggaran dana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri proyek: 1. Memiliki tujuan tertentu berupa hasil kerja akhir. 2. Sifatnya sementara karena siklus proyek relatif pendek. 3. Dalam proses pelaksanaannya, proyek dibatasi oleh jadwal, anggaran biaya, dan mutu hasil akhir. Proses perkembangan proyek jika ditinjau dari para pihak yang terlibat di dalamnya, terdiri dari pengguna jasa atau pemilik, penyedia jasa yaitu konsultan perencana, penyedia jasa konsultan pelaksana atau kontraktor, penyedia jasa konsultan pengawas. Bentuk struktur organisasi proyek: 1. Tradisional, 2. Fungsional, 3. Produk, 4. Matriks, 5. Campuran. Stakeholder proyek. Stakeholder proyek merupakan organisasi atau individual baik dari internal maupun eksternal yang akan berperan mempengaruhi proyek. Stakeholder proyek terdiri dari manajer proyek, pelanggan atau customer, organisasi proyek, sponsor. Contoh stakeholder proyek konstruksi, yaitu pemilik proyek, konsultan terbagi menjadi 3, konsultan perencana, konsultan pengawas, konsultan manajemen konstruksi. Lalu kontraktor atau pelaksana, subkontraktor, pemasok atau supplier. Elemen penting proyek terdiri dari 3. Yang pertama, manajemen proyek, kedua, tim proyek, ketiga, sistem manajemen proyek. Macam-macam proyek. Yang pertama, proyek konstruksi, kedua, proyek manufaktur, ketiga, proyek penelitian dan pengembangan, keempat, proyek pelayanan manajemen, kelima, proyek kapital atau untuk investasi, keenam, proyek pendidikan. Penyebab timbulnya proyek: 1. Dari pemerintah, 2. Hasil penelitian dan pengembangan, 3. Permintaan pasar, 4. Kebutuhan organisasi, 5. Tawaran dana. Ukuran proyek: yang pertama, jumlah kegiatan, kedua, besarnya biaya, yang ketiga, jumlahnya tenaga kerja, keempat, waktu yang diperlukan. Sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Macam-macam gaya kepemimpinan. Pertama, otoriter, kedua, demokratis, ketiga, bebas. Sistem kepemimpinan, yaitu yang pertama, manajemen transaksional. Kepemimpinan atau manajemen yang bersifat transaksional ini adalah kepemimpinan dengan cara seperti bertransaksi. Manajer melakukan pendekatan dengan bawahan secara interpersonal agar menjadi motivasi bagi bawahannya. Kedua, manajemen karismatik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain. Ketiga, manajemen visioner adalah tipe manajer yang mengarahkan para pekerjanya agar memiliki visi yang sama guna memajukan perusahaan. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi menurut cara penyampaian. 1. Komunikasi lisan, 2. Komunikasi tertulis atau non-lisan. Komunikasi menurut perilaku, komunikasi formal dan informal. Komunikasi menurut ruang lingkup, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.